apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang Brebes putus pipa PDAM, 7.500 pelanggan kesulitan air bersih. Tanah di Desa Wiradadi, Kabupaten Banyumas bergerak, sejumlah rumah rusak dan roboh. Seorang pendakwa muda dikecam lantaran dinilai melakukan hal yang tidak sepantasnya terhadap anak-anak. Kita awali informasi hari ini, sebuah mobil pickup box menyeruduk truk di ruas jalan tol Ngawi Solo, daerah Desa Kenatan, Sragen. Akibat kejadian ini, pengemudi dan penumpang mobil box meninggal dunia di lokasi kejadian. Bagian depan mobil box ini nyaris tak berbentuk usai terlibat kecelakaan dengan truk di jalan tol Ngawi Sragen di kilometer 540-600B di Desa Kenatan, Kecamatan Gondang, Sragen. Sementara kendaraan truk yang ditabrak mobil box hanya mengalami sedikit kerusakan di bagian belakang. Kejadian pada Selasa dini hari bermula ketika 2 kendaraan melaju di jalur yang sama. Kendaraan truk pengangkut pakan ayam ini melaju dari arah Surabaya menuju Boyolali. Tiba-tiba truk yang sedang berjalan ditabrak pada bagian belakang. Akibatnya Haris Rizal dan Harul Fatih yang berada di dalam mobil box akhirnya tewas. Saya jalan ditabrak dari belakang. Terus itu sempat meninggal dunia atau gimana? MD di tempat. Dua. Oh. Jadi jenengan itu berjalan di kiri jalan apa di kanan jalan? Di kiri, Pak. Di kiri, pelan-pelan atau bagaimana? Ya kencang, Pak. Nah, kencang terus tahu-tahu di belakang? Ya tabrak dari belakang. Apa dari belakang? Apa dari belakang? Jasad pengemudi dan penumpang mobil pickup kemudian dibawa ke RSUD Sragen. Sementara kecelakaan lalu lintas ini masih dalam penanganan dan penyelidikan polisi. Hari Prastio melaporkan dari Sragen. 2 pengedar narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pantura, Tegal ditangkap polisi. Modusnya adalah menawarkan narkoba kepada sopir truk di jalur Pantura. Riki Yolanda dan Indra Prastio, 2 pengedar narkotika di Jalan Pantura, Tegal ini ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Tegal. Modus keduanya adalah menawarkan sabu-sabu kepada para sopir truk di Jalan Pantura. Kasus ini terungkap dari penangkapan Riki di Desa Purwahamda, lalu dikembangkan dan akhirnya menangkap Indra Prastio. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 103 paket sabu-sabu dengan berat 25 gram lebih. Hasil pemeriksaan, keduanya sudah beroperasi sejak 3 bulan lalu. Modus operandi yang dilakukan adalah dengan cara mengedarkan narkotika jenis sabu, bertemu langsung dengan pembeli yang mayoritas adalah supir truk lintas Pantura. Pengembangan dari RE, kami tangkap tersangka atas nama IP. Kedua tersangka kini dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau maksimal 20 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Banjir bandang Brebes tak hanya menyisakan sampah dan lumpur, tetapi juga sulitnya air bersih. Sebanyak 7.500 pelanggan PDAM kini bergantung pada bantuan karena pipa airnya terputus. Banjirnya surut, tetapi air bersihnya seret. Itulah kondisi warga Duku Kranjan, Desa Adisana, Kecamatan Bumi Ayu, Brebes. Pelanggan PDAM Tirta Baribis Brebes kesulitan air bersih dampak dari banjir bandang. Seperti warga Desa Duku Kranjan, Desa Adisana, Kecamatan Bumi Ayu yang pasokan air bersihnya terganggu. Tak heran saat bantuan air bersih datang, warga langsung mengantre panjang. Iya, dampak banjir kemarin, susah airnya. Sudah berapa hari tidak mendapat pasokan air bersih, Bu? Sudah 2 hari baru ini. Sudah 2 hari? 3 hari sama hari ini.
Harapannya apa, Bu? Gimana? Harapannya? Ya harapannya semoga aja secepatnya airnya bisa nyala kembali. Matinya pasokan air bersih ini karena jaringan pipa milik PDAM terputus sepanjang 400 meter karena banjir bandang. Hal itu berdampak kepada 7.500 pelanggan PDAM di Kecamatan Bumi Ayu. Mereka hanya bisa berharap dari bantuan air bersih dari organisasi masyarakat atau lembaga pemerintah. Instalasi PDAM itu putus, hanyut, sehingga ada keterbatasan untuk sumber air bersih. Oleh karena itu kami berinisiatif dengan stakeholder yang lain itu memberikan bantuan air bersih cuma-cuma kepada masyarakat. Dari kami, dari Polres, kemudian dari PDAM dan juga dari BPBD. Kami terus terang ingin menyampaikan bantuan kami kepada masyarakat yang terdampak langsung luapan sungai kemarin. Kita juga merasakan bahwa ini adalah bagian daripada tanggung jawab kita untuk menjamin masyarakat bisa terlayani dengan baik. Apalagi khususnya mereka yang sangat terdampak dari luapan sungai kemarin. Selain memberikan bantuan air bersih, warga juga menerima bantuan sembako. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Masih banyak. Tanah di Desa Wiradadi, Kabupaten Banyumas bergerak mengakibatkan sejumlah rumah rusak bahkan roboh. Diduga tanah menjadi labil dan lembek usai diguyur hujan deras selama beberapa hari. 6 rumah warga di perumahan Puri, Wiradadi 3, Kabupaten Banyumas rusak berat akibat tanah yang menjadi pondasi rumah bergerak. Tanah bergerak di lokasi ini sudah terjadi sejak 2 hari lalu. Dinding rumah runtuh hingga mengakibatkan atap juga ambruk. Sebagian bangunan bahkan roboh dan posisi rumah sudah bergeser. Warga yang rumahnya rusak berat dan roboh terpaksa mengungsi ke tempat tetangga dan saudara yang aman. Sedangkan warga yang rumahnya mengalami rusak ringan masih tinggal di dalam rumah mereka meski dalam kondisi terancam bahaya. Diduga tanah di wilayah ini menjadi labil akibat diguyur hujan deras sejak beberapa hari terakhir. 3 hari atau 4 hari yang hujan berturut-turut itu setiap hari awal kejadian mula seperti itu, kemudian retak ya, mulai ada tanda-tanda tembok pada retak, tapi masih bertahan penghuni. Terus lama-kelamaan hujan deras, terus setiap hari lama-lama retaknya semakin parah. Ada bunyi retak-retak seperti itu. Warga perumahan Wiradadi berharap ada penanganan dari pemerintah, mengingat hingga kini hujan deras masih turun. Mardianto melaporkan dari Banyumas.